Kedudukan seorang dengan Robnya itu ibarat seorang pawang dengan binatang piaraannya. Sebuas apapun binatang piaraan yang dia punya, kalau si pawang ini mencukupkan kebutuhan makannya, mencukupkan kebutuhan minumnya, mencukupkan kebutuhan tempat tinggalnya, maka hampir bisa dipastikan sebuas apapun dan seganas apapun hewan tersebut pasti akan tunduk kepada pawangnya. Bahkan tidak hanya nurut kepada pawangnya, hewan tersebut akan memelihara, ikut menjaga keluarga dan harta yang dimiliki oleh pawangnya. Itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ilustrasi seseorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana seorang pawang dengan hewan peliharaannya, dia akan patuh kepada tuannya. Jadi kalau ada kemudian manusia dikaruniai hati oleh Allah, dikarunia akal untuk berpikir oleh Allah, digelontori berbagai macam nikmat, diberikan kesehatan kepadanya, diberikan dicukupkan kebutuhannya, diberikan nikmat bernafas kepadanya, tapi kemudian tidak tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bal adhal, maka orang tersebut tidak lebih baik dibandingkan hewan. Bukan kemuliaan orang itu terletak pada banyaknya ilmu, bukan kemuliaan orang itu terletak pada banyaknya harta, bukan mulianya orang itu terletak pada kesehatannya dia yang tidak pernah sakit, tetapi terletak pada kesadaran posisinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah orang yang sudah beribadah 70 tahun, dia pun ketika dibisiki oleh malaikat, orang tersebut tidak menjawab, "Loh, aku kan sudah beribadah kepada Allah 70 tahun. Aku kan sudah bersedekah dalam hidupku. Aku kan sudah sujud sepanjang hidupku. Aku sudah banyak berkorban sepanjang hidupku." Dia tidak berkata demikian. Dia berkata, "Nahnu khuliqna lil ibadah." Adapun aku tetap beribadah kepada Allah karena Allah memang menciptakanku untuk beribadah kepadanya. Jadi tugasnya hanya beribadah. Urusan surga dan neraka itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan nikmatnya kepada kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah tambahkan pahala dan Allah karuniakan keridhaannya untuk kita semua. Hadirin sekalian rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Insan, saya memang asli, tepatnya sebenarnya asli Kangian. Cuma sejak kelas 5 dan kelas 6 SD-nya di SD Kalikatak 3. Kalau sore ngajinya di Jalan Menari, di TPQ Jalan Menari. Hadirin sekalian rahimakumullah, adapun domisili sekarang di Jombang, beraktivitas di Jombang di Pondok Pesantren Al-Izzah seperti yang disampaikan oleh Insan di awal tadi.
Hadirin sekalian rahimakumullah, memang saya pada posisi ditembak oleh beliau, bertamu ke rumah beliau dan kemudian diminta untuk menyampaikan nasihat tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasehati di majelis yang mulia seperti ini. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah saya akan menyampaikan salah satu nasihat dari Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Karena ini yang saya pelajari, yang saya kaji bersama para santri, maka ini yang akan kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Hadirin sekalian rahimakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah menuliskan satu kitab namanya Ayyuhal Walad. Kitab ini kitab yang sangat tipis. Kitab ini ditulis oleh beliau ketika salah satu muridnya telah paripurna belajar kepada beliau, telah paripurna belajar menghabiskan waktu untuk berguru kepada beliau, sehingga kemudian di akhir masa belajarnya kemudian meminta kepada Imam Al-Ghazali untuk memberikan satu nasihat yang ringkas, padat, yang bisa dijadikan pegangan untuk melangkah menjalani hidup dan kehidupan setelah berpisah dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka kemudian ditulislah kitab ini. Hadirin sekalian rahimakumullah, di antara yang dinasehatkan oleh beliau, ayyuhal waladu, wahai santriku atau anakku, malam ta'mal lam tajidil ajrah, jika engkau tidak beramal maka engkau tak akan pernah mendapatkan pahala. Hukia, diceritakan, anna rajulan, bahwa ada seseorang min Bani Israila, dari kaumnya Bani Israel, abadallaha ta'ala sab'ina sanah, beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Fa'aradallahu ta'ala, maka kemudian Allah ta'ala berkehendak ayyajluwa alal malaikati, untuk menonjolkannya, mengujinya di hadapan para malaikat. Fa'arsalah, maka kemudian Allah mengutus malaikat untuk menemui hambanya tadi yang beribadah 70 tahun. Malakan yukhbiruhu annahu ma'atilka ibadah, malaikat yang kehadirannya itu untuk menyampaikan kepada si hamba yang sudah beribadah 70 tahun tadi, la yaliku bihi duhulul jannah, bahwa meskipun sudah beribadah 70 tahun tidak lantas kemudian otomatis menjadikannya pantas dimasukkan ke dalam surga. Falamma balaghahu, maka kemudian ketika bisikan itu sampai, ketika malaikat yang datang itu datang menggoda dan menyampaikan bahwa dia dengan ibadahnya 70 tahun itu tidak menjadikan dia pantas masuk ke dalam surga. Hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita perhatikan respon dari si hamba ini. Si hamba ini kemudian menjawab, qala al-abid, si hamba ini dengan tenang menjawab kepada malaikat yang menggodanya. Kata si hamba ini, nahnu khuliqna lil ibadah, wahai engkau yang membisikku bahwa aku tidak pantas masuk ke dalam surga dengan ibadah 70 tahun yang telah aku lakukan. Nahnu khuliqna lil ibadah, manusia itu memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Fayam bagilana anak budahu, maka sudah sepantasnya kami itu beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi si hamba ini menepis dengan jawaban bahwa
Meskipun dinyatakan seperti itu, tetaplah itu tidak membatalkan kewajibannya untuk beribadah, sebab hadirnya diciptakan dia oleh Allah memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surga, mau dengan ibadahnya 70 tahun itu Allah karuniakan surga atau tidak dikaruniakan surga, itu tidak merubah statusnya sebagai hamba, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah malaikat itu sudah tidak punya cara lagi untuk menggoda hamba tersebut, faraja malaku, malaikat tersebut kembali kepada Allah, menghadap Allah, qala, dan berkata, ilahi, ya Allah, duhai Rabbku, duhai Tuhanku, anta a'lamu bima qala, engkau maha tahu atas apa yang dia ucapkan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah kemudian berfirman, idza huwa lam yu'rid an ibadatina, wahai malaikatku, jika si hamba tersebut dengan godaan dan bisikanmu itu tadi, dia tidak menjadikannya berpaling dari beribadah kepadaku, fanahnu ma'al karomila nu'ridu anhu, maka aku, kata Allah, dengan kemahadermawananku, la nu'ridu anhu, tak akan berpaling darinya. Fashhadu, saksikanlah ya malaikati, wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuninya, sungguh aku telah memberikan ampunan kepadanya. Hadirin sekalian rahimakumullah, kisah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pentingnya taharatun niyah, pentingnya kejernihan niat, ketulusan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si hamba yang 70 tahun beribadah tadi dibisiki atau disampaikan bahwa ibadahnya tidak menjadikannya pantas atau otomatis masuk ke dalam surga, itu tidak menjadikan dia berputus asa, tidak menjadikan dia kemudian tidak bersemangat, tidak menjadikan dia kemudian tidak bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Sebab kata orang tersebut, nahnu khuliqna lil ibadah, atau bahasa Al-Qur'annya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku diciptakan oleh Allah melainkan pasti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, dahulu ada seorang ulama, orang soleh tabi'in, namanya Bishr al-Hafi. Namanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini tidak jauh berbeda dengan Abdullah bin Mubarak. Yang kata Imam Al-Qurtubi, Abdullah bin Mubarak ini dahulunya adalah orang yang hidup dengan bergelimang harta, kehidupannya itu dihabiskan malamnya untuk berpesta gitu. Pun begitu juga dengan Bishr al-Hafi rahimahullah. Ketika satu waktu Bishr al-Hafi sedang berpesta, dia sedang mabuk-mabukan, sedang mengundang biduan untuk menari dan bernyanyi di hadapannya, sehingga gelak tawa kebahagiaan orang-orang yang berada di dalam rumahnya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi bersama kawan-kawannya pada saat itu yang sedang menikmati malamnya. Tiba-tiba kemudian ada seseorang datang mengetuk pintu rumahnya. Ketika mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumahnya, maka kemudian jariyah pembantunya Bishr al-Hafi keluar menemui. Dan orang ini kemudian bertanya kepada pembantu tersebut, amaliku hadad darhurron aw abdan, apakah
pemilik rumah ini dia seorang merdeka atau seorang hamba sahaya, hurran aw abdan. Kata si pembantu ini, pastinya ya tentu pemilik rumah ini adalah orang yang merdeka, sebab dia kaya raya, sebab dia bergelimang harta, sebab dia mempunyai banyak pembantu, banyak hamba sahaya. Maka dia adalah pemilik rumah ini adalah orang yang merdeka. Apa kata orang ini kepada si jariyah, kepada si pembantunya Bishr al-Hafi? Oh pantas, kalau begitu pantas. Sebab kalau dia adalah seorang hamba, in kana abdan, kalau dia adalah seorang hamba sahaya, pasti dia akan beradab kepada Robnya, pasti dia akan takut kepada Robnya, pasti dia akan tunduk dan patuh kepada Robnya. Setelah orang tersebut menyampaikan kalimat yang demikian, singkat, padas, lugas dan mengena, maka orang tersebut pun meninggalkan rumahnya Bishr al-Hafi. Tapi dari kejauhan rupanya Bishr al-Hafi ini melihat bahwa ada tamu yang mengetuk dan berbicara dengan pembantunya. Maka kemudian pembantunya ini dipanggil dan ditanya, siapa tadi yang datang? Siapa tadi yang datang? Kata pembantunya, dia adalah orang yang asing, aku tidak mengenalnya. Apakah orang tersebut meminta sesuatu kepada kita? Kata pembantunya, tidak. Dia meminta sesuatu santunan kepada kita? Kata pembantunya, tidak. Lalu apa kepentingannya dia datang ke rumah kita, ke rumahku? Kata si jariyah, kata si pembantu, orang tua tadi datang mengetuk rumah Anda itu hanya mengajukan satu pertanyaan, apakah pemilik rumah ini hurran aw abdan, orang yang merdeka atau hamba sahaya? Lalu apa yang engkau jawab? Aku jawab merdeka, seorang yang merdeka, hurran, orang yang merdeka. Dan kemudian si orang asing itu melanjutkan kalimatnya bahwa oh pantas kalau orang si pemilik rumah ini seorang yang merdeka, pantas dia tidak mengenal Robnya, pantas dia tidak patuh kepada Robnya, pantas dia tidak taat kepada penciptanya. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, Bishr al-Hafi bergegas mengejar tamu yang tadi mengetuk pintunya, tamu yang datang mengajukan pertanyaan itu tadi, langsung dikejarnya. Dikejarnya kemudian sampai akhirnya ditemui. Sampai kemudian akhirnya Bishr al-Hafi berhasil mengejar si tamu tersebut. Kemudian Bishr al-Hafi berkata, Aid, tolong ulangi apa yang engkau tanyakan kepada pembantuku. Tolong kau ulangi apa yang engkau ucapkan kepada pembantuku. Kata orang tersebut, aku bertanya, apakah pemilik rumah ini dia orang yang merdeka atau hamba sahaya? Lalu pembantumu menjawab, pemilik rumah ini adalah orang yang merdeka. Dan aku berkata kepada pembantumu, pantas pemilik rumah ini berfoya-foya, pantas pemilik rumah ini berpesta-pesta, pantas pemilik rumah ini mabuk-mabukan, sebab dia ternyata bukan seorang hamba. Hadirin sekalian rahimakumullah, seketika kemudian Bishr al-Hafi fakharra sajidan, langsung menyungkurkan wajahnya ke tanah dan berkata, bal abdun ya Rabb, bal abdun ya Rabb, bal abdun ya Rabb. Langsung seketika Bishr al-Hafi berkata, aku hambamu ya Rabb, aku hambamu ya Rabb, aku hambamu ya Rabb. Hadirin sekalian rahimakumullah, maka itulah kemudian menjadi titik balik. Akhirnya Bishr al-Hafi bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika kawan-kawannya Bishr al-Hafi bertanya, Al-Hafi itu artinya kan yang tidak menggunakan alas kaki, yang bertelanjang kaki, tidak menggunakan sandal.
Ditanya, kenapa engkau tidak menggunakan alas kaki semasa hidupmu? Bukankah engkau orang yang kaya? Bukankah engkau orang yang mampu untuk sekedar membeli alas kaki? Kata Bishr al-Hafi, aku akan tetap bertelanjang kaki, aku akan tetap tidak menggunakan alas kaki, sebab ini menjadi titik tolak pertaubatanku kepada Allah hatta lamamat wa azamtu hatta lamamat, dan aku berazam sampai kematian menjemputku, aku tidak akan menggunakan alas kaki. Sebab yang demikian itu menjadi sebab ingatnya beliau dengan taubatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, kembali lagi Imam Al-Ghazali mengingatkan tentang betapa pentingnya seseorang itu sadar posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisinya di hadapan Allah. Kalau Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan ilustrasi begini, kedudukan seorang dengan robnya itu ibarat seorang pawang dengan binatang piaraannya. Sebuas apapun binatang piaraan yang dia punya, ular, harimau, atau hewan buas berbisa, atau hewan apapun itu, kalau si pawang ini mencukupkan kebutuhan makannya, mencukupkan kebutuhan minumnya, mencukupkan kebutuhan tempat tinggalnya, maka hampir bisa dipastikan sebuas apapun dan seganas apapun hewan tersebut pasti akan tunduk kepada pawangnya. Bahkan tidak hanya nurut kepada pawangnya, hewan tersebut akan memelihara, ikut menjaga keluarga dan harta yang dimiliki oleh pawangnya. Itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ilustrasi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana seorang pawang dengan hewan peliharaannya, dia akan patuh kepada Allah, patuh kepada tuannya. Jadi kalau ada kemudian manusia yang dikarunia akal oleh Allah, dikaruniai hati oleh Allah, dikarunia akal untuk berpikir oleh Allah, digelontori berbagai macam nikmat, diberikan kesehatan kepadanya, diberikan dicukupkan kebutuhannya, diberikan nikmat bernafas kepadanya, tapi kemudian tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bal adhal, maka orang tersebut tidak lebih baik dibandingkan hewan. Dengan ucapan yang cukup kasar dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, Imam Al-Ghazali menasehati muridnya dengan nasihat ini ingin menyampaikan pesan bahwa yang terpenting itu adalah sadar posisi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemuliaan orang itu terletak pada banyaknya ilmu, bukan kemuliaan orang itu terletak pada banyaknya harta, bukan mulianya orang itu terletak pada kesehatannya dia yang tidak pernah sakit, tetapi terletak pada kesadaran dirinya kesadaran posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya yaitu kitab Ihya menyitir atau menyampaikan satu kisah juga, satu riwayat bahwa dahulu di zaman Rasulullah ada seseorang yang pada malam hari ketika semua orang tertidur, ada satu orang di Masjid Nabawi itu bangun sholat. Setelah sholat dia membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran dia berzikir, setelah berzikir dia berdoa, An-naru ajirni ya Rabb, An-naru ajirni ya Rabb, An-naru ajirni ya Rabb. Dia hanya meminta satu kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari neraka, ya Allah jauhkan aku dari neraka, ya Allah aku hanya minta satu, jauhkan aku dari neraka. Ternyata hadirin sekalian rahimakumullah,
Yang ada di Masjid Nabawi bukan hanya orang tersebut, ternyata ada orang lain yang melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga kemudian orang ini melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam aku melihat seseorang, dia sholat, dia mengaji, dia berzikir, tapi yang dia minta hanya satu kepada Allah. Dia hanya minta dijauhkan dari neraka dan tidak minta yang lainnya. Tidak minta dimasukkan ke dalam surga, tidak minta macam-macam, yang dia minta dijauhkan dari neraka saja. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, kemudian esoknya atau malam harinya Rasulullah kemudian menyaksikan sendiri, ternyata betul orang yang sama melakukan yang sama, berdoa dengan doa yang sama. Sehingga di pagi harinya selepas sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada orang ini, ya fulan, lima lantabtul bil jannah au kama qala. Kenapa engkau tak meminta surga? Kenapa yang engkau minta hanya dijauhkan dari neraka, dan engkau tak minta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal engkau sudah sholat malam, padahal engkau sudah baca Al-Quran, padahal engkau sudah berzikir. Tidakkah engkau ingin meminta surga dari Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban ini hadirin sekalian rahimakumullah? Kata orang ini, lastu ahlan bi. Ya Rasulullah, model manusia sepertiku ini sepertinya tidak pantas untuk menjadi penghuni surga. Walam yablug amali, amalku pun sepertinya tidak cukup menjadikan aku pantas masuk ke dalam surga. Orang ini berkata, wahai Rasulullah, model manusia sepertiku ini lastu ahlan bihi, sepertinya aku tidak pantas untuk masuk ke dalam surga. Walam yablug amali, dan amal yang telah aku lakukan pun tidak menjadikanku pantas, tidak cukup untuk menjadikanku pantas menjadi penghuni surga. Hadirin sekalian rahimakumullah, bayangkan padahal orang ini sudah sholat malam, padahal orang ini ketika orang-orang tidur dia bangun, ketika orang-orang tidur dia sholat, ketika orang-orang tidur dia ngaji, ketika orang-orang tidur dia zikir, ketika orang-orang tidur dia hidupkan malamnya tidak sebagaimana orang lain. Tapi orang ini merasa di hadapan Rasulullah dan di hadapan Allah merasa tetap tidak pantas meminta surga, sebab merasa dirinya tidak pantas menjadi penghuni surga, tidak pantas disejajarkan seperti penghuni surga yang lainnya, dan juga merasa lam yablug amali, amalku ya Rasulullah belum cukup untuk menjadikanku pantas masuk ke dalam surga. Hadirin sekalian rahimakumullah, coba kita perhatikan bagaimana ketawadhuan orang ini, bagaimana kejernihan hati orang ini, toharatun niyah, kejernihan hati orang ini. Gak ada kesombongan sama sekali, gak ada kemudian merasa dia lebih baik karena telah bangun dibandingkan yang lainnya. Tapi dia memposisikan dirinya antara dia dengan Allah saja. Itu pun meskipun memposisikan dirinya antara dia dengan Allah saja, dia merasa tetap tidak pantas. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, walam yazal yasiran, tidak lama kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad dan menyampaikan, akhbir fulanan annallaha adkhalahul jannata wa ab'adahu minan nari, akhbir fulanan annallaha ab'adahu minan nari wa adkhalahu ilal jannati. Wahai Muhammad, sampaikan kepada orang tadi, sesungguhnya Allah telah mengabulkan permintaannya. Allah jauhkan dia dari neraka dan Allah masukkan orang tersebut ke dalam surga. Hadirin sekalian rahimakumullah,
Jadi kalau yang tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kisah orang yang sudah beribadah 70 tahun, dia pun ketika dibisiki oleh malaikat, orang tersebut tidak menjawab, loh aku kan sudah beribadah kepada Allah 70 tahun. Aku kan sudah bersedekah dalam hidupku. Aku kan sudah sujud sepanjang hidupku. Aku sudah banyak berkorban sepanjang hidupku. Dia tidak berkata demikian. Dia berkata, nahnu khuliqna lil ibadah. Adapun aku tetap beribadah kepada Allah karena Allah memang menciptakanku untuk beribadah kepada-Nya. Bahwa Allah tidak kemudian menyampaikan aku tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Jadi tugasnya hanya beribadah. Urusan surga dan neraka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, taharatun niyah itu begitu penting. Saya pernah membaca ada seorang orang soleh di zaman tabi'in, saya maaf lupa namanya. Orang tersebut selama 40 tahun 40 tahun mungkin sudah usianya 40, seperti saya 40 ya. Dia sudah menjaga sepanjang hidupnya sampai 40 tahun. 40 tahun dia beribadah, 40 tahun dia sholat, belum pernah berada di shaf yang kedua. Belum pernah melihat punggung orang yang berada di shaf yang pertama. Selalu berada di shaf pertama. Selama 40 tahun dia beribadah. Ini prestasi yang sangat istimewa, sangat jauh kalau saya dibandingkan orang ini. Sampai satu ketika, karena ada uzur bapak-bapak, orang ini berada di shaf yang kedua. Berada di shaf yang kedua akhirnya. Dalam hidupnya baru itu dia berada di shaf yang kedua. Tapi lihat hadirin sekalian rahimakumullah, ketika orang ini berada di shaf yang kedua, pada saat itu terbesit di dalam pikirannya, di dalam benaknya, di dalam hatinya, apa kata orang-orang? Aku sudah menjaga diriku 40 tahun berada di shaf yang pertama, sekarang aku berada di shaf yang kedua. Orang-orang akan berkomentar apa tentang aku? Apa yang aku akan menjadi pembicaraan orang nantinya. Aku akan dibicarakan oleh orang, tumben berada di shaf yang kedua, tumben berada di shaf yang kedua. Biasanya berada di shaf yang pertama, tapi kenapa sekarang berada di shaf yang kedua? Hadirin sekalian rahimakumullah, ketika pikiran bisikan-bisikan itu bergelayut di dalam pikirannya, seketika dia beristighfar kepada Allah, Astaghfirullahaladzim. Ternyata selama ini 40 tahun berada di shaf yang pertama, ternyata ada terbesit pikiran untuk menjaga omongan orang-orang, untuk menjaga agar orang tidak berkomentar buruk tentangnya, menjaga omongan agar orang tetap memujinya bahwa dia berada di shaf yang pertama. Hadirin sekalian rahimakumullah, lihatlah begitu halus urusan riya itu, begitu halus urusan setan menggoda manusia itu. Dia sudah beribadah 40 tahun itu, berada di shaf yang pertama. Dia merasa sudah ikhlas, nggak ada pikiran macam-macam. Allah takdirkan satu kali dia berada di shaf yang kedua, langsung dia melihat kekurangan dirinya. Ternyata selama ini di samping keikhlasannya dalam beribadah, ternyata terselip ingin menjaga penilaian orang tentang dirinya. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, urusan taharatun niyah, menjernihkan hati, itu adalah urusan yang tidak akan ada akhirnya, tidak akan ada akhirnya. Hadirin sekalian rahimakumullah, Imam Al-Ghazali lagi-lagi di dalam kitabnya itu menghadirkan satu kisah juga. Ada orang yang sudah beribadah, ya Rabb ata'tuka
ata'tuka isrina sana wa asaituka isrina sana. Jadi satu ketika ada orang dari kalangan Bani Israel ini bercermin. Setelah bercermin dia melihat jenggotnya yang sudah memutih, alisnya yang sudah memutih, rambutnya yang sudah memutih. Kemudian dia berkata, bergumam dalam dirinya, ya Rabb, ata'tuka isrina sana. Sebelum ini aku beribadah kepadamu 20 tahun lamanya. Wa asaituka isrina sana. Tapi 20 tahun kemudian aku merusaknya dengan bermaksiat kepadamu ya Allah. Hal min taubatin. Kira-kira apakah engkau menerima taubatku ya Rabb? Kira-kira apakah engkau menerima taubatku ya Rabb? Hadirin sekalian rahimakumullah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat dan berkata, amhaltani fa amhaltuka. Kalau engkau menyia-nyiakanku, maka aku pun menyia-nyiakanmu. Taraktani wa taraktuka. Taraktani wa taraktuka. Engkau meninggalkanku, aku pun meninggalkanmu. Fa in ataitani ataituka. Tapi kalau engkau datang kepadamu, aku akan datang kepadamu. Fa in tabani. Kata dan kalau engkau bertobat kepadamu, qabalnaka qabaltuka au kama qala. Aku terima pertobatanmu. Hadirin sekalian rahimakumullah. Banyak sekali kisah-kisah seperti ini. Bertebaran yang diceritakan oleh para ulama, bertebaran yang dituliskan para ulama tentang kisah-kisah seperti ini yang menyadarkan posisi kita, bagaimana kita bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, satu ketika ada seorang yang sudah tua renta. Kabiros ini sudah tua renta. Ihdauda baldhruhu, dia sudah bungkuk. Yamsi muttaqian, dia berjalan dengan menggunakan tongkat. Sakoto jabhataihi ala ainaihi, bahkan alisnya itu sudah hampir menutupi matanya. Datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau anna rajulan, kalau ada misalnya wahai Rasulullah, seseorang sepanjang hidupnya dia habiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma taraka saghiratan wala kabiratan hajatan wala bahjatan. Orang ini tidak menyisakan satu dosa kecil pun, melainkan sudah pernah dia lakukan. Tidak menyisakan satu dosa besar sekalipun, melainkan sudah semuanya dilakukan. Mau berzina, mau membunuh, mau mencuri, mau mengambil barang orang, semuanya sudah dilakukan. Gak ada yang tersisa. Orang ini datang kepada Rasulullah, sudah sepuh, sudah tua, sudah bungkuk, bahkan berjalan dengan menggunakan tongkat, alisnya bahkan sudah menutupi matanya. Sakoto ala ainaihi, datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, hal min taubatin ya Rasulullah. Kalau ada orang seperti itu, apakah Allah masih membuka pintu pertobatannya kepada orang yang melakukan yang demikian? Kata Rasulullah, a'amanta, apakah engkau beriman kepada Allah? Maksudnya apakah itu a'aslamta, apakah engkau sudah masuk Islam? Apakah engkau ini memeluk agama Islam? Apakah engkau ini sudah pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kata orang ini, bala. Sudah ya Rasulullah, aku ini mukmin, aku ini muslim. Tapi aku dalam hidupku melakukan semua dosa sudah aku pernah lakukan. Hal min taubatin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau engkau sudah beriman, kalau engkau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat,
maka Allah menerima pertobatan. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, meskipun orang tersebut melakukan dosa kecil dan dosa besar sekalipun," kata Rasulullah, "Bala iya," kata Rasulullah. Maka orang tersebut setelah itu bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking bahagianya sambil meninggalkan Rasulullah, orang ini saking bahagianya bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sekalian rahimakumullah, bagaimana cara menakar, menimbang seberapa serius kita dalam menghamba kepada Allah? Maka kata Ibnul Qayyim, tandanya ada 4. 1, ayakuna hambul muridi daiman limardatihi. 1, kalau dia hidupnya untuk meraih ridha Allah, berarti dia serius. Yang kedua, kalau al-istiqdad liliqaihi, melakukan persiapan untuk berjumpa dengan Allah, maka dia orang yang bersungguh-sungguh. Yang ketiga, kalau dia huznuhu ala waqtin marrofi ghairi mardatihi, kalau dia bersedih saat ada kesempatan berbuat baik, tunduk patuh kepada Allah, dia tidak bisa melakukannya, maka dia bersedih, maka dia adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam menghamba kepada Allah. Yang keempat, yang terakhir, wa asafuhu wal, yang keempat ada ayyakuna asafu wal insubi. Yang keempat itu ketika orang tersebut merasa bahagia, merasa senang, merasa tentram, merasa ayem, merasa adem hatinya ketika beribadah tunduk kepada Allah, maka bisa dipastikan, kata Ibnul Qayyim, orang tersebut adalah orang yang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Terserah Ustadz Insan, Pak. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.